Gimana kabarnya hari ini? Wah, semuanya penuh sukacita, semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Nah, bagaimanapun keadaan adik-adik sekarang, harus tetap sukacita dan semangat, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, biar kita lebih semangat, kita pujikan satu lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Boleh sambil tepuk tangan ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita satu hati kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami, walaupun melalui online, tapi kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah, dapat memuji nama Tuhan bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, masih pada semangat kan? Biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri, kita pujikan satu lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini terambil dari tokoh Yonatan, dan teladan yang bisa kita ambil adalah keberanian. Jadi tema kita hari ini adalah tentang keberanian. Nah, untuk merespon tema kita hari ini, mari bersama-sama kita pujikan satu lagu, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan kita pujikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman Madya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, sukacita di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, oke, teman-teman, yuk kita sekarang persiapkan Alkitab kita. Kita baca Alkitab kita dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Disiapkan ya Alkitabnya ya. Kita baca bareng-bareng. 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Yuk kita baca. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu.
Oke, di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sena. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, lalu di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Ben Awen. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, teman-teman, dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Oke. Hari ini kita punya tema mengenai kerjasama, ya, sebuah kerjasama. Kita belajar banyak dari kisah Yonatan dengan bujangnya. Kalau teman-teman simak cerita yang luar biasa ini, tahu nggak mereka itu berberapa? Yonatan menghadapi orang Filistin itu berberapa? Orang Filistin yang sangat kuat dan banyak banget jumlahnya. Dia cuma berdua loh teman-teman. Yonatan sama bujangnya aja. Bujangnya ini yang
suruh bawa pedangnya. Jadi Yonatan dan pembawa bujangnya mereka bekerja sama, cuma 2 orang, mereka mengalahkan semua tentara, kurang lebih 3/4 tentara Filistin. Jadi sepertiga tentara Filistin, yang orang-orang Filistin yang sangat banyak, dan mereka terkenal sebagai bangsa yang kuat ya teman-teman, yang kuat. Tapi mereka berhasil. Nah, kita mau belajar dari cerita ini sebenarnya bagaimana sih kerjasama itu dan apa yang membuat Yonatan dan bujangnya bisa berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Ya teman-teman, kita punya satu poin yang penting. Yang pertama adalah keberanian dan percaya diri. Ini poin yang pertama yang sangat penting yang harus kita miliki. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya keberanian dan percaya diri. Keberanian dan percaya diri seperti apa sih yang dimaksud? Kita punya keberanian bukan cuma asal berani ya teman-teman. Kita berani bukan kepedean juga, tapi kita berani karena kita tahu kemampuan kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita sebuah kekuatan untuk kita menghadapi segala sesuatu, termasuk masalah-masalah hidup, tantangan-tantangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kenapa sih kok kita bisa percaya diri? Kita bisa percaya diri karena kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Itu yang membuat kita jadi orang yang percaya diri gitu ya. Kita tahu siapa yang maju bersama kita, yakni Tuhan yang ada di pihak kita. Oke, itu ya poin pertama. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kita sifat-sifat Allah yang baik yang perlu kita teladani, kita tidak perlu takut lagi ya teman-teman. Kita punya keberanian, kita punya percaya diri menghadapi segala sesuatu. Meskipun kita cuman berdua atau bertiga, maksudnya kayak kita bekerja sama dalam satu tim gitu ya, mengerjakan suatu project misalnya di sekolah, atau kita mengerjakan lomba gitu ya, satu tim gitu ya. Contohnya nih, kalian lomba satu tim gitu, berdua, bertiga, kalian lihat wah musuh kalian atau lawan kalian lebih hebat nih, lebih ini, tapi kalian nggak perlu takut. Kalian punya kepercayaan diri dan keberanian karena kalian yakin Tuhan bersama dengan kalian. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah iman. Nah teman-teman, kita sudah bahas ya di hampir poinnya sebenarnya hampir beririsan dengan poin yang pertama tadi, karena iman pun juga berjalan dengan sifat yang berani dan percaya diri. Iman itu percaya meskipun kita tidak melihat. Jadi karena Yonatan dan bujangnya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai mereka meskipun mereka jumlahnya sedikit, dia punya iman yang besar, akhirnya dia bisa mengalahkan. Nah terlihat waktu di poin yang dia bilang Tuhan akan ngasih tanda. Kalau orang Filistin bilang naik, nah kita akan naik. Nah itulah tandanya Tuhan akan menyertai mereka dan membuat mereka akan kalah di tangan Yonatan. Itu kan jadi kayak Yonatan sudah bergumul sebelumnya kepada Tuhan gitu kan, sudah berdoa. Dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan suatu pertanda gitu kan, bahwa orang Filistin bisa dikalahkannya. Nah, iman bagaimana bisa timbul? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita banyak mendengarkan firman Tuhan, kita banyak berdoa supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Meskipun kelihatannya di depan itu, wah tantanganku besar banget, masalahku besar banget, wah ini kayaknya mustahil, ini kayaknya nggak bisa nih, aku pengen masuk sekolah favorit, aduh kayaknya susah banget, kayaknya ujiannya kok banyak banget, lawan-lawanku berat-berat. Tapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong, meskipun kelihatannya di depan tuh kayak nggak ada apa-apa. Nah itulah iman teman-teman. Oke, 2 poin ini sangat penting untuk kalian pegang. Nah di dalam sebuah kerjasama, di dalam hal apapun, misalnya dalam pelayanan di gereja, terus di sekolah ya, dan di manapun kalian berada, ketika kalian bekerja sama, pasti ada hambatan-hambatannya ya. Kerjasama sama orang tuh nggak mudah ya teman-teman. Nanti terutama kayak di sekolah nih, misalnya kalian kan sering kan kerja kelompok, tugas kelompokan gitu. Kira-kira gampang nggak? Misalnya satu kelompok 5 orang gitu.
gampang nggak kalau banyak 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 ide, banyak pemikiran gitu. Kira-kira untuk menyatukan itu pasti butuh sebuah diskusi, pasti butuh sebuah ada yang mau mengerti, ada yang mau mengalah, ada yang mau memberi usul gitu ya teman-teman, kayak saling bergantian. Nah, teman-teman, apa sih kira-kira hambatannya ketika kalian bekerja sama dengan orang lain? Apakah itu sifat? Apakah itu apa ya? eh, Kalian kayak takut teman kalian nggak bisa menerima ide kalian atau apa? Coba kalian pahami apa sih yang menjadi hambatan di dalam kalian bekerja sama. Nah, tapi tentunya di balik hambatan-hambatan itu pasti ada hal-hal yang mendukung kalian untuk bisa bekerja sama dengan baik. Ya, salah satu kuncinya adalah sebuah kesepakatan yang dicapai dengan diskusi. Jadi kalau kalian mau mengerjakan sebuah tugas bersama atau kalian berada di suatu komunitas yang dimana kalian harus bekerja sama untuk menghadapi sesuatu. Nah, itu kalian harus punya satu tujuan yang sama tuh. Tujuan ya kata kuncinya, tujuan, punya kesepakatan, punya tujuan. Bagaimana cara sampai ke situ gitu ya. Meskipun kita sifatnya beda-beda, pemikirannya beda-beda, terus karakternya beda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama dan kita harus bahu-membahu untuk mencapai tujuan ke sana. Nah, teman-teman, jadi kita juga nggak boleh egois ketika kita bekerja sama karena nanti tidak akan tercapai tujuannya. Nah, belajar dari kisah Yonatan dan pegawainya tadi, Yonatan dan bujangnya tadi, dia sepakat ya kan, si bujangnya bilang oke, aku sepakat. Dia bilang dengan jelas aku sepakat, aku akan ikut apa yang kamu lakukan. Jadi mereka bisa kerjasama tuh dengan enak. Nah, itu teman-teman yang saya mau sampaikan hari ini. Di masa pandemi seperti sekarang, apa sih bentuk kerjasama yang harus kita lakukan? Kita bekerja sama memerangi virus, teman-teman. Virus ini sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang luar biasa gitu ya, efeknya bisa sampai ke seluruh dunia. Tapi kita semua bekerja sama dengan cara protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita eh, jaga jarak lebih jauh, kita nggak ada dalam kerumunan, kita pakai masker kalau mau pergi keluar rumah dan sebagainya. Kita harus bekerja sama supaya virus ini cepat tertangani, semua orang bisa divaksin dan masalah segera selesai. Ya, begitu teman-teman, kerjasama nggak harus di sekolah ya, tapi dimanapun kita berada, apapun yang bisa kita lakukan bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya di masa pandemi ini. Nah, itu yang akan kita lakukan, kita bekerja sama dengan pemerintah, kita bergerak bersama. Tetap di rumah aja ya teman-teman, jaga kesehatan kalian semua. Marilah kita belajar untuk rendah hati, supaya kita bisa bekerja sama dengan orang lain, kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita di tengah tantangan dan kesulitan apapun yang kita hadapi di depan. Jangan takut ya teman-teman, kita berani, kita percaya diri karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Kiranya kami boleh belajar menjadi anak-Mu yang penuh keberanian, percaya diri, dan memiliki iman yang besar. Karena kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Dan kami boleh bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kami untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik itu di sekolah kami, baik itu di masyarakat, di gereja ketika kami melakukan pelayanan. Kami tidak takut meskipun jumlah kami kecil, kami bisa melakukan hal yang besar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, besertalah pada setiap kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tetap sehat selalu. Bye-bye. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari Yonatan, yaitu sikap berani, tidak boleh takut karena kita punya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan satu lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Nah, persembahannya bisa dititipkan ke mama atau papa ya.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan dari sebagian berkat yang boleh Engkau berikan pada kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh Engkau sucikan dan kuduskan. Dan untuk tangan-tangan yang mengelolanya, kiranya Tuhan juga beri hikmat takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin menaikkan doa permohonan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang sedang sakit, kiranya boleh Engkau pulihkan melalui obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka boleh sehat kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, kiranya kami boleh tetap semangat walaupun kami bersekolah melalui online. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, kedua orang tua kami, kiranya boleh Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dalam mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Kiranya firman hari ini bisa menjadi bekal untuk adik-adik sekalian agar bisa bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Nah, dengan penuh sukacita, mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan kita pujikan satu lagu, Berani Tampil Beda. Iblis menggodaku, aku tolak dia dengan nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dengan nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Iblis menggodaku, aku tolak dia dengan nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dengan nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.